Oke, selamat datang buat semuanya, teman-teman. Terima kasih atas kehadiran dan atensinya. Next, selanjutnya kita bahaskan untuk pembahasan project question dan answer di session yang ketiga ini. Untuk pertanyaan nomor 71. Kita langsung saja dibahas soalnya ya. Request for sponsor atau RFP which include the procurement statement of work atau SOW has been prepared and forwarded to three of the prospective seller. You have just received the last of the seller response, and after reviewing all three response, you see there is a 100% difference between the lowest and the highest estimate. Jadi ini ceritanya ada sebuah RFP. RFP itu request for proposal, biasanya untuk inisiasi project ataupun untuk di fase procurement gitu. Dan ini diindikasikan dan ada terinclude di dalamnya adalah untuk SOW yaitu statement of work di dalam proposal tersebut yang sudah disiapkan dan di forward ke diantaranya untuk 3 prospektif dari seller. Seller itu berarti vendor ya. You have just received, Anda baru saja menerima respon yang terakhir dari hasil dari RFP tersebut, dan setelah melihat atau mereview dari 3 responnya, Anda melihat 100% terdapat perbedaan antara yang lowest, yang paling rendah, dan maupun yang paling tertinggi estimate-nya. What should you do first? Apa yang harus Anda lakukan terhadap adanya perbedaan yang sangat jelas antara estimate yang rendah maupun estimate yang paling tinggi tersebut. Yang pertama, apakah select the seller with the highest estimate? Apakah take the seller with the highest estimate to court? Apakah select the seller with the lowest estimate? Apakah review the procurement statement of work? Kalau lihat dari sini, karena dia belum memutuskan apa-apa antara yang paling lowest maupun dengan yang paling highest ya. Jadi, apakah dengan memilih yang paling highest itu merupakan pilihan terbaik? Tidak juga, belum tentu malah ya. Maka kalau begitu kita pilih saja yang paling lowest gitu. Apakah take the seller with highest estimate to court? Sama saja ini yang paling dengan yang A juga. Apakah dengan yang paling lowest? Nah, ini pilihannya. Jadi dua-duanya memang tidak ada yang betul untuk langsung decision making. Oleh karenanya, kita harus review sendiri procurement statement of work-nya seperti apa untuk menganalisa bagaimana bisa terjadi perbedaan antara lowest dan highest estimate tersebut. Jadi jawabannya adalah D, review the procurement statement of work. Selanjutnya di 72 dari 180, project manager has submitted a change request which was reviewed and approved by the change control board atau CCB. However, the committee chairperson overruled the decision and denies the change request on the basis of its budget and schedule impacts. Jadi project manager sudah submit change request yang sudah direview dan di-approve oleh CCB. Bagaimanapun, komite dari chairperson yang overrules, yang berdasarkan rule-nya untuk decision, dan menolak deny the change request-nya sebagai basis karena itu berhubungan dengan budget dan impact dari schedule-nya gitu. How can the project manager verify if the chairperson has this authority? Apakah apa yang harus kita verifikasi atau verify terhadap chairperson tersebut atau PIC tersebut yang sudah melaksanakan otoritasnya? Apakah check the project team assignment? Apakah review the responsibility assignment matrix? Apakah dengan research breakdown structure ataukah dengan examine the change management plan? Perlu diketahui oleh kita bersama, kalau ada proses CCB, di dalamnya pasti ada sesuatu yang dirubah ya. Makanya ini lihat ada project manager melakukan change request katanya dan direview lalu dimasukkan dan sudah di-approve oleh CCB.
Namun ternyata ada salah satu komite atau eksekutif chairperson itu yang mengindikasikan menggunakan rule-nya untuk mendesisi dan menolak change request tersebut gitu. Yang pertama, yang paling possible, apakah cek project team assignment? Tidak. Yang objek di sini adalah si chairperson tersebut. Apakah review responsibility assignment matrix? Bisa ya, itu harus dicek assignment matrixnya tiap masing-masing PIC. Tapi biasanya untuk assignment matrix untuk project team ya. Lalu apakah research the WBS? Kita lihat kembali di WBS itu pola-pola pekerjaan, decompose dari pekerjaan, breakdown dari pekerjaan, activity-nya. Jadi ini sebenarnya tidak related. Apakah examine the change management plan? Nah ini change management plan berarti proses atau prosedur yang berhubungan dengan mekanisme perubahan change tersebut. Dan ini harus dites, oke? Jadi jawabannya adalah examine the change management plan. Selanjutnya nomor 73. An agile team meets with the customer and stakeholder to plan their upcoming agile project. Katanya. Jadi agile team bertemu dengan customer dan stakeholder juga untuk merencanakan agile project selanjutnya. Partisipan atau peserta nih ceritanya melihat tools ataupun alat yang bisa membantu kita mengetahui ataupun understanding, memahami tentang high value, nilai dari sebuah fitur yang akan dibuat berdasarkan waktu over time. Identify omissions in the backlog dengan melakukan identifikasi dari backlog yang ada, lalu effectively plan, lalu secara efektif merencanakan rilis yang akan deliver berdasarkan nilai value kepada customer di setiap iterasinya. Which of the following tools manakah yang paling terbaik yang akan memenuhi ekspektasi dari ataupun kebutuhan dari partisipan peserta meeting tersebut? Apakah dengan user story mapping? Apakah dengan product backlog? Apakah dengan WBS? Apakah dengan Kanban? Perlu dipahami ini bicara tentang deliver value to customer di setiap iterasinya. Maka kalau kita bicara tentang deliver value, deliver nilai dari deliver ataupun output yang akan dikirim kepada customer di setiap iterasinya, yang perlu diketahui apakah itu Kanban board. Kanban board hanya proses untuk mengidentifikasi dari apa yang sudah dikerjakan dan apa yang belum dikerjakan. Work breakdown structure itu tentang activity pekerjaan. Product backlog itu history dari produk itu sendiri, changes-nya seperti apa itu di product backlog. Dan kalau bicara tentang apa yang akan di-deliver value, yaitu lebih detailnya di user story mapping. Agar kita bisa melakukan identifikasi, tools, dan lain-lainnya, itu berupa user story mapping ini. Jadi jawabannya adalah memang yang terbaik adalah si A. Kita lihat justifikasinya ya. Nah ini dia. User story mapping itu workflow-nya, backbone-nya, dan lain-lain. Kurang lebih ini prioritasnya gitu, gambarannya seperti ini. Kita lihat justifikasinya. User story mapping itu betul karena sebagai visualisasi praktis ataupun praktek secara visualisasi untuk mengorganize pekerjaan, menjadikan model itu berguna, model proses modeling, dan untuk membantu pemahaman tentang bagaimana men-set head value feature yang akan dibuat over time, katanya sepanjang waktu. Dengan melakukan identify omission backlog, the effective plan release that deliver value to user. Dan pilihan di atas toolsnya yang dimaksud itu adalah secara accurate describe in the scenario provide and is therefore the best answer to the questions asked. Dan ini jawaban yang terbaiknya adalah memang si story mapping tersebut, user story mapping. Selanjutnya nomor 74, a company needs to purchase a 3D printer for a project in the planning stage. The project manager assign a project team member to be responsible for acquiring the 3D printer, while 2 other team members will be trained on operations
and maintenance and can then be consulted when needed. Jadi perusahaan memerlukan ataupun mempurchase ya, mengadakan dari 3D printer untuk project di planning stage. Dan project manager desain kepada project team member untuk secara responsible, secara bertanggung jawab untuk mengadakan ataupun menghadirkan si 3D printer gitu. Sementara 2 dari tim lainnya akan di training di operation dan maintenance dan akan berkonsultasi jika itu diperlukan, jika ada pertanyaan. What tool or technique is most useful in documenting these responsibilities for future reference? Jadi kalau bicara tentang documenting this responsible itu tidak jauh dari yang namanya assignment ataupun yang seperti RACI chart tersebut. Kita lihat ya, apakah requirement traceability matrix ini bicaranya tentang responsibilities, berarti bukan ini. Kalau ini traceability matrix itu related terhadap si produk history tersebut. Apakah kedua yang B, project team directory berisi database informasi tentang si tim tersebut, member yang ada di kita, kontak, profile itu dia di sana. Apakah probability and impact metric? Probability and impact metric itu seperti benefit management ya, possibility-nya seperti apa, impact-nya, metriknya seperti apa terhadap project. Kalau bicara tentang documenting responsible si tim tersebut terhadap 3D printer yang akan di-purchase adalah RACI chart. Jadi RACI chart ini berisi tentang di seorang PIC atau project team ini dia pekerjaannya apa saja. Responsibility-nya, apakah dari information-nya, consulting, dan lain-lainnya. Jadi jawabannya itu mengacu ke C, RACI chart. Next, selanjutnya nomor 75 dari 180. During iteration planning, Agile coach want to ensure that her development team has an easy way of organizing their work as well as visual representations at a glance of the work remaining to be complete in an iterations. Jadi selama iterasi planning, ya rencana iterasi, Agile coach ingin memastikan bahwa development team itu telah memiliki jalan yang mudah untuk organizing pekerjaannya sebagaimana divisualisasikan representasinya secara glance, secara sekilas untuk pekerjaan agar itu bisa diselesaikan dari iterasinya. Which of the following tools apa yang memang terbaik untuk Agile coach untuk mendapatkan si goalnya, untuk meraih goalnya. Kita pastikan ini berisi informasi tentang visual representation. Berarti jawabannya kurang lebih ada visualisasi semua dan berhubungan dengan work remaining to be complete in each iterations. Nah, kita lihat. Apakah burn down chart? Burn down chart bukan work remaining, justru burn down chart adalah kurang lebih mirip dengan work remaining, tapi dia hanya yang tersisa saja. Kalau di burn chart itu, apakah dashboard? Kita lihat possibility-nya. Apakah burn up chart? Kalau burn up chart ini kebalikan dari burn down chart. Ini bisa nih task remaining. Kalau burn up chart berarti dia pekerjaan yang sudah dikerjakannya sampai dengan period of time. Apakah glance chart? Nah ini tricky, bisa jadi jebakan karena ini bicara tentang ada glance, related juga dengan glance. Nah, apakah ini ada jawaban yang betul atau tidak? Namun untuk jawaban di sini adalah si dashboard. Jadi task itu berarti pekerjaan, board mirip seperti Kanban board yang pekerjaan secara mapping visualisasi work remaining untuk yang harus diselesaikan dari setiap iterasi. Jawabannya adalah si dashboard. Kita lihat justifikasinya si B ini. Dashboard itu information radiator that serve the dual purpose, yang memiliki dua tujuan, diantaranya giving your Agile project team, gitu, memberikan Agile project team convenient mechanism
for organizing their work and why to see at the glance how much work is left in the iterations katanya. Itu betul karena taskboard berisi informasi radiator. Radiator itu berarti radar ya. Kurang lebih seperti itu persepsinya yang DeadServe yang melayani dan memiliki dua kepentingan di dalamnya. Yang pertama untuk memberikan Agile Project Team secara nyaman mekanisme untuk mengorganize pekerjaan dan lalu satu lagi and a way to see at the glance dan melihat secara sekilas singkat gitu how much work berapa banyak pekerjaan yang tersisa dari iterasi tersebut. Jadi jawabannya adalah si taskboard. Oke, 76. You are performing activities necessary to close out the second phase of a multi-phase project. Anda sedang melakukan pekerjaan aktivitas yang berhubungan ataupun sangat diperlukan untuk menutup fase kedua dari multi-phase project, katanya. Fase yang banyak gitu di project tersebut. Dan project dokumen dari fase tersebut mengindicate bahwa adanya perencanaan untuk risk response terhadap beberapa risiko yang realize yang dinyatakan ditemukan dan itu tidak efektif, ineffective. What should you do next before moving to the next phase of your project? Apa yang harus dilakukan sebelum beralih ke fase selanjutnya di project tersebut? Apakah increase management reserve allocate to the third phase? Kalau ini bicara tentang management reserve. Management reserve biasanya akan dialokasikan terakhir setelah kontingensi terlebih dahulu. Jadi increase the management reserve bukan juga pilihan yang tepat karena ini harus diposkan dari awal kecuali ada yang memang risk response-nya sangat kritikal. Tapi itu pun ada beberapa step yang harus dilalui sebelum menggunakan management reserve. B. Dengan mengupdate risk management plan to the third phase. Update risk management plan to the third phase. Apakah ini jawaban yang betul? Dia melakukan update risk management plan untuk third phase. Tapi ini sebenarnya bukan pilihan hanya melakukan update saja. Bukan apa yang harus dikerjakan secara praktikal ini. Lalu si C, submit change request to update lesson learn register. Melakukan submit change request untuk update lesson learn register. Apakah si D ini ya? Transfer knowledge gain to the lesson learn repository. Kalau ini pilihannya mungkin pilihan yang terbaik karena yang harus dilakukan untuk next phase selanjutnya agar tidak terjadi lagi risiko yang ditemukan dan inefektif, yaitu dengan mentransfer pengetahuan yang sudah didapatkan ke lesson learn repository. Jadi jawaban yang terbaik adalah CD. Kita lihat justifikasinya. Jadi lesson learn repository adalah sebuah store atau data yang berisi historical information mengenai lesson learn di dalam sebuah project, ya, from project. As part of the close project or past process, sebagai bagian dari penutupan project dan fase dari proses, information from the lesson learn register could be transferred to the lesson learn repository. Jadi lesson learn register bisa ditransfer ke lesson learn repository. Itu dia. Jawabannya betul adalah di D, transfer knowledge gain to the lesson learn repository. Next, selanjutnya di 77. Ini ada soal tentang visualisasi antara power dan interest. You are in the process of developing approach to involve stakeholder in your project, katanya. As you review the classifications of various stakeholder in the stakeholder register, you realize that while the sponsor is highly enthusiastic about the project, his level of authority is insufficient to support and promote the project within the organizations. Where would you display the current classification of the project sponsor on the power or interest grid?
Jadi Anda sedang diproses, di mana untuk mendevelop pendekatan untuk involve stakeholder dalam project ya, approach yang akan digunakan itu misalnya, pendekatan project manajemennya. Setelah mereview klasifikasi dari berbagai macam stakeholder dalam stakeholder register, Anda menyadari bahwa beberapa sponsor memiliki tingkat entusias yang tinggi terhadap proyeknya. Dan level otoritasnya juga insufficient, jadi banyak terhadap supportnya itu kita lihat ya. Untuk support dan promote itu. Oke, untuk yang highly enthusiastic about the project, his level authority ini tuh menandakan bahwa level otoritasnya itu tidak cukup untuk support dan promote project within the organization. Jadi kebalikannya istilahnya. Di satu sisi dia memang entusiastik yang tinggi terhadap project, tapi support dan promote-nya itu action plan-nya tidak cukup project di organisasi tersebut. Where would you display the current classifications of the project sponsor of the power grid gitu ya. Apa display di bawah ini yang menyatakan tentang current saat ini, klasifikasi saat ini yang berisi untuk project sponsor on the power or interest grid. Apakah si A, B, C, D? Nah, kita lihat. Di sini terlihat bahwa opsinya yang terbaik apakah ya interest tinggi, tapi powernya rendah. Nah, gitu ya. Kita lihat di sini adalah si D. Kalau si A, itu berarti powernya tinggi, tapi dia tidak terlalu tertarik sama project. Kalau B, dia powernya tinggi, dia juga tertarik sama project. Kalau si C, dia interestnya rendah, dia juga powernya rendah, gitu. Dia levelnya tidak setinggi yang diharapkan. Gitu. Dan D adalah dia interest tinggi, sangat tinggi terhadap project itu, tapi dia tidak cukup supportnya karena dia hanya level di middle management misalnya, bukan high level management. Jadi powernya adalah di rendah. Jadi yang terbaik untuk mengindikasikan insufficient support ini dan promote the project within organization adalah si D. Selanjutnya untuk 78, a project team has just finished development and is planning to have customer and sponsor inspect the system user interface for acceptance. Which project management process will facilitate this activity? Project team baru saja menyelesaikan development dan planning untuk customer dan sponsor menginspeksi sistem user interface atau tampilan dari sistem yang sudah diterima tersebut atau acceptance. Which project management process will facilitate this activity? Project management proses apakah yang bisa memfasilitasi aktivitas ini? Apakah control scope? Apakah validate scope? Apakah manage quality? Apakah perform quality control? Ini kata kuncinya adalah inspeksi. Jadi kalau melakukan inspeksi, di sini justifikasinya adalah validate scope karena untuk memvalidasi dari sistem user interface tersebut yang sudah diterima, yang sudah di acceptance. Berarti ini sudah melalui proses kontrol dulu. Kalau manage quality ini ke semuanya, tapi ini lebih ke tentang kontrol ataupun manage dari kualitas, the degree of quality the product. Kalau perform quality control, dia action plan terhadap quality control gitu. Untuk inspect di sistem user yang sudah di acceptance adalah proses memvalidasi tersebut yang sudah di acceptance sebelumnya. Kita lihat justifikasinya, correct. The validate scope process, including reviewing deliverable with the customer or sponsor to ensure that they are completed satisfactory and obtaining formal acceptance of deliverable by customer or sponsor. Jadi validate scope process
berisi diantaranya untuk mereview deliverable terhadap customer or sponsor untuk memastikan mereka telah puas ataupun telah yakin satisfactory telah selesai, dan melakukan formal acceptance dari deliverable terhadap customer atau sponsor. Jawabannya adalah validate scope. 79. A project manager is leading retrospective for a project that is running behind schedule and over budget. Feedback from the meeting suggests that kembali lagi ke soal. Project manager is leading retrospective for a project that is running behind schedule and over budget. Feedback from the meeting suggests that the project manager was too focused on problem solving and operational issues and did not effectively inspire and motivate the project team. Jadi ini mengindikasikan bahwa project manager sedang memimpin retrospektif di akhir project. Biasanya kalau di akhir sprint, retrospektif ini yang ternyata itu behind schedule atau delay dan budgetnya juga berlebih, over budget. Feedback dari meeting mensuggest bahwa ternyata project manajernya terlalu fokus terhadap problem solving di operational issue dan tidak secara efektif menginspire dan motivasi dari project timnya. What could the project manager have done differently to have been more successful? Apa yang bisa dilakukan oleh project manager yang differently, yang berbeda untuk project tersebut supaya lebih sukses? Apakah fokus more on the bottom line? Sama saja ini Maya, salah. Spend more time developing the project team and providing visions for project success. Ya, itu jawabannya betul, untuk mendevelop dari project team dan providing vision for project success. Apakah C, directed the team using positional power? Apakah D, emphasis meyakinkan atau menegaskan pada aspek administratif, aspek dari project? Jadi jawabannya adalah dengan meluangkan lebih banyak waktu mendevelop project team dan memprovide vision project sukses. Nomor terakhir di kita bahasan hari ini, an agile coach has been assigned to the newly formed team with their first project. The coach collocate the team, provide training on agile best practice, and explain that agile team are self-managing. However, the team member are struggling to assign user stories from Kanban board, and productivity is suffering as a result of the lack of collaborations. Jadi agile coach telah desain terhadap project team yang baru untuk project pertamanya. Dan coach juga mengkolokate timnya, menyatukan timnya dari yang misalnya pisah-pisah ataupun disatukan dalam satu momen, dan memprovide training best practice. Jadi tentang pemahaman tentang best practice apa saja gitu. Dan explain dan menjelaskan bahwa agile team adalah untuk self-managing. Bagaimanapun tim member sangat struggling, sangat berusaha keras pada saat assign user story-nya dari Kanban board. Lalu productivity-nya juga suffering, jadi sangat berbahaya. Itu suffering itu mengenaskan, itu suffer. Sebentar. Sangat menderita istilahnya suffering itu. As a result, sebagai hasil dari kurangnya kolaborasi yang terjadi. Dan best course of action, apakah yang harus dilakukan oleh agile coach? Ignore the problem, membiarkan problem dari agile team tersebut, dan untuk di self-managing salah juga kalau coach membiarkan. Assign user story to individual team member from now onwards, mengassign user story-nya salah juga. Ataukah replace team charter with one from more productive project team, dengan replace tim charternya, bukan juga. Take more directive approach since the team is still in its forming stage. Jawaban yang terbaiknya adalah dengan melakukan lebih terhadap pendekatan secara direktif sepanjang tim tersebut masih dalam proses forming stage. Jadi pada saat pembentukan awal, jadi tidak apa-apa dengan menggunakan pendekatan direktif
secara langsung, jadi secara disiplin gitu terhadap si project team tersebut. Dan itu untuk kali ini sampai dengan 80 recording off. Terima kasih untuk atensinya pada kali ini. Sampai jumpa.